Ketika gencatan senjata sementara antara Hamas dan Israel tercapai dan dimulai pada Jumat siang 24 November 2023, Presiden Iran Ibrahim Raisi menjadi orang pertama yang menyatakan bahwa Palestina menang. Lalu mantan Perdana Menteri Yordania Faisal Al-Fayez menyatakan hal yang sama. Sampai sekarang sepertinya menjadi pengumuman publik bahwa Hamas menang atas Israel. Bahkan mantan Jenderal Angkatan Udara Israel Asaf Akmun mengatakan bahwa Hamas menang banyak melalui gencatan senjata ini. Dan menurutnya Hamas masih menguasai jalur Gaza. Jika gencatan senjata ini diteruskan, maka fix pemenangnya dalam perang ini adalah Hamas, kata dia. Opini ini tentu masih banyak menimbulkan pertanyaan dan ketidakpercayaan. Benarkah Israel kalah pada perang ini? Bukankah Israel selalu menang sejak pertempuran 1948? Pada perang 6 hari tahun 1967, Israel melawan 3 negara sekaligus. Ada Mesir, Yordania, dan Suriah. Israel mampu memenangkannya dengan mudah. Begitu juga dengan perang tahun 1973. Benarkah kekuatan Hamas lebih hebat dari 3 negara itu? Untuk sementara sulit menjelaskannya, kecuali keyakinan bahwa di situ ada pertolongan Tuhan. Baiklah, dalam kesempatan ini saya akan membuat semacam rangkuman peristiwa-peristiwa menarik dan kontroversial dimulai dari serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 hingga gencatan senjata ini. Simak terus video ini sampai selesai. Serangan Hamas yang disebut Badai Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023 tidak hanya menjadi serangan terbesar dalam 5 dekade terakhir, tetapi juga membuat pamor kekuatan tentara Israel runtuh. Kekuatan Iron Dome, kehebatan IDF, dan kengerian Mossad dipertanyakan. Bagi mereka yang tidak mengakui kelemahan itu, menganggap bobolnya pertahanan Israel sebagai konspirasi. Artinya serangan itu sengaja diciptakan oleh Israel agar tentara mereka punya alasan untuk membombardir jalur Gaza. Tetapi sepertinya jika dilihat saat ini, anggapan ini meleset dan kurang bisa dipertanggungjawabkan. Sebelum serangan mematikan itu meletus, para mata-mata perempuan Israel di perbatasan Gaza sebetulnya sudah melaporkan bahwa aktivitas Hamas meningkat. Tetapi peringatan itu diabaikan karena dianggap laporan perempuan kurang bisa dibenarkan. Ini soal misoginis yang menjangkiti pasukan keamanan Israel. Bahkan dikabarkan sebelum serangan itu, HP-HP tentara Israel sudah dibobol datanya oleh pasukan cyber Hamas dengan cara mengirim video porno. Ya, video porno dan aplikasi kencan. Yang di situ sudah ada malware-nya, sehingga begitu tentara Israel asik nonton video porno ya dan kencan, maka tanpa sadar data-data yang ada di HP-nya itu semuanya terekam oleh Hamas. Disebutkan juga Hamas tidak menggunakan Google dalam merancang serangannya. Mereka menggunakan HP Huawei sebagai alat komunikasinya. HP ini memang sudah tidak menggunakan Google dan sepertinya sebentar lagi tidak akan lagi menggunakan Android. Sehingga wajar jika rencana Al-Qassam sulit dideteksi secara digital. Komunikasi-komunikasi mereka tak terjamah oleh Mossad. Dalam serangan Badai Al-Aqsa itu sekitar 1.200 orang Israel tewas, sebagian besar sipil dan sebagian lainnya adalah tentara. Sementara 240 lainnya disandera yang kemudian dipertukarkan dengan tahanan orang Palestina pada jeda gencatan senjata ini. Tak sampai 24 jam dari serangan itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan balas dendam dan siap melakoni perang besar dan panjang. Sejak itu jalur Gaza dibombardir habis-habisan. Ribuan sipil yang tak berdosa turut menjadi korban. Sebagian besar dari mereka adalah anak-anak dan perempuan. Tempat pengungsian, sekolah, dan rumah ibadah habis dulu lantak oleh rudal-rudal Israel. Dilaporkan sedikitnya 59 masjid dan 7 gereja hancur. Kemudian 136 masjid lainnya rusak parah, belum rumah dan sekolah. Sementara itu Netanyahu terus menyemangati IDF, Israel Defense Force, pasukan pertahanan Israel, dengan mengutip ayat-ayat Taurat. Jadi dia mengangkat kisah-kisah suku Amalek, yaitu bangsa Yahudi kuno, sebagai pengembara yang berperang dan dianggap memiliki tanah yang dijanjikan di Gunung Sinai dan Palestina, tanah yang diperebutkan. Netanyahu rupanya ingin menggeser praktik penjajahan atas Palestina seolah menjadi perang agama. Jadi kalau ada yang menganggap bahwa perang Israel adalah perang agama, ini justru diinginkan oleh Yahudi. Dia juga menggunakan nomenklatur teroris untuk Hamas, jurus yang sering dipakai oleh Amerika Serikat untuk menghancurkan negara-negara Timur Tengah, seperti Afghanistan, Israel, Libya, hingga Suriah. Serangan udara begitu membabi buta. Ini yang membuat jumlah sipil tewas terus melonjak di Gaza. Wajar bila pada gencatan senjata ini
Jumlah korban sementara mencapai 15.000 warga sipil yang itu tewas. Sebagian besar adalah anak-anak dan perempuan. Sangat miris. Selain serangan udara, pada Kamis 26 Oktober 2023, Israel resmi melakukan serangan darat ke Gaza. Penghancuran semakin luar biasa. Masyarakat Gaza diminta untuk diungsikan ke Mesir demi memudahkan IDF menghancurkan fasilitas Hamas. Tetapi ide itu ditolak. Atas invasi ini, Hamas sepertinya tidak gentar melawan serangan rezim Zionis. Perlawanan sengit terjadi, kendaraan tempur Israel banyak yang dihancurkan dengan bom rakitan anti-tank buatan Hamas sendiri. Video-video Hamas menghancurkan tank Israel beredar luas dengan taktik terowongan yang mereka lakukan. Kayak perang di game-game gitu ya, ngeri. Wajar bila hingga saat ini disebutkan sebanyak 200 lebih kendaraan tempur Israel hancur dalam perang ini. Hamas disebut memiliki terowongan sepanjang 400 km lebih di bawah tanah dengan tingkat kedalaman yang berbeda-beda. Yang terdalam disebut hingga mencapai 80 meter di dalam tanah. 80 meter dalam tanah bisa dibayangin ya, kayak dalam sumur ya. Ini membuat IDF tak mudah menaklukkan mereka. Rudal Israel tak mampu menembus terowongan-terowongan itu. Alhasil, pengeboman hanya pada bangunan-bangunan yang dianggap pintu terowongan. Salah satunya Rumah Sakit Ashifa milik Indonesia yang turut dikepung dan dihancurkan oleh pasukan Israel. IDF berdalih di bawah Rumah Sakit Ashifa ini ada terowongan milik Hamas. Memang benar ada terowongan tersebut. IDF lalu membawa jurnalis untuk memasuki terowongan itu seolah-olah ingin mengabarkan pada dunia. Tapi tak lama kemudian, Ehud Barak, mantan Perdana Menteri Israel, mengatakan bahwa terowongan itu adalah buatan Israel sendiri. Kacau nih Israel. Sementara itu, publik global banyak yang mendukung pembebasan Palestina. Mereka mengecam serangan Israel ke sipil yang tak berdosa itu. Kecaman datang dari Kim Jong-un, Presiden Korea Utara, termasuk Vladimir Putin, Presiden Rusia, yang sedang menginvasi Ukraina, turut mengecam penyerangan Israel ke jalur Gaza. Bahkan sempat bergejolak anti-Yahudi di Rusia. Mereka yang pro-Palestina juga berdemonstrasi di Amerika Serikat, sekutu loyal Israel, dan beberapa negara lainnya. Para artis dan atlet juga banyak yang menyuarakan pembebasan Palestina, tetapi ada juga yang dipecat gara-gara mendukung Palestina, seperti yang dialami oleh Anwar El Ghazi. Dia dipecat dari klubnya Mainz 05, klub asal Liga Jerman. Hal yang sama dialami artis Hollywood, ya, Susan Sarandon, yang dipecat dari agensi yang menaunginya selama ini. Kemudian Melissa Barrera juga dipecat dari proyek film horor bertajuk Scream oleh rumah produksi Spyglass Media Group. Lalu di negara-negara Asia Tenggara juga terjadi aksi besar-besaran. Di Indonesia, jutaan orang memadati Tugu Monas di Jakarta menuntut pembebasan bangsa Palestina. Gema boikot produk yang terafiliasi atau mendukung Israel juga terjadi di beberapa negara, termasuk di Indonesia. Cuma ini sepertinya agak sulit membuktikan produknya ya. Bisa jadi dimanfaatkan untuk persaingan dagang yang kurang sehat bila kita keliru memetakan produk yang benar-benar membiayai perang Israel. Adapun pemimpin negara-negara Arab dan mayoritas Muslim yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam atau OKI menggelar pertemuan di Arab Saudi pada Sabtu 11 November 2023. Termasuk Presiden Indonesia Joko Widodo turut hadir di situ. Presiden Iran Ebrahim Raisi demi Palestina juga hadir di acara itu. Memang hubungan diplomasi antara Iran dan Arab Saudi terjalin lagi setelah terputus selama 6 tahun ya, dengan dimediasi oleh Cina pada Maret 2023 lalu. Dalam pertemuan itu ada usulan menarik dari Iran, yaitu embargo minyak ke Israel sebagai langkah konkret menghukum Israel. Biar tidak hanya menggonggong lah kira-kira begitu ya. Sayang usulan tersebut ditolak oleh negara-negara Arab. Memang mereka susah untuk bersatu ya. Sebagaimana banyak pengamat katakan, negara-negara Arab ini memang takut ya, seperti UEA, Yordania, dan seterusnya. Mereka takut berkonfrontasi langsung dengan Israel dan sekutunya Amerika Serikat. Akhirnya mereka memilih menggonggong saja tanpa aksi. Kecuali Houthi di Yaman dan Hizbullah di Lebanon. Yaman terang-terangan melawan Israel. Pada 10 Oktober 2023, pasukan Houthi menembakkan rudal ke Israel sebagai balasan atas serangan rezim Zionis ke jalur Gaza. Walaupun sebagian rudal itu dihentikan oleh Arab Saudi. Aneh memang Arab Saudi ini. Belakangan warganya juga ditangkap jika memakai syal Palestina. Sehingga wajar bila ada yang mempelesetkan Saudi Arabia menjadi Yahudi Arabia. Sementara Hizbullah di Lebanon berkonfrontasi langsung dengan IDF dan IAF. Mereka menembaki roket-roket dan markas tentara Israel hingga menjelang gencatan senjata. Lalu apa hasil pertemuan negara-negara Islam di Arab Saudi? Hasilnya adalah mengutus Presiden Joko Widodo menemui Joe Biden di White House
pada Senin 13 November 2023. Di hadapan Joe Biden, sang presiden membacakan dalam tanda petik tuntutan untuk menghentikan perang dan invasi Israel di jalur Gaza. Saya tidak tahu mengapa Presiden Jokowi yang diutus untuk itu. Apakah karena paling lugu di antara pemimpin negara-negara oki, atau sebaliknya yang paling berkarisma menghadapi Joe Biden. Karena sebetulnya yang paling kencang gonggongannya itu adalah Recep Tayyip Erdogan, Presiden Turki. Walaupun menurut Dina Sulaiman, kerjasama Turki sangat erat dengan Israel. Tapi yang pasti, Presiden Jokowi punya kedekatan dengan Joe Biden sejak pertemuan G20 di Bali beberapa waktu lalu. Jokowi berhasil memanfaatkan pertemuannya dengan Joe Biden meski tidak menghasilkan apa-apa karena bombardir di jalur Gaza tetap berlangsung dan pengepungan rumah sakit tetap dilakukan. Namun setidaknya tekad sang presiden untuk menciptakan perdamaian di tanah Palestina patut diacungi jempol. Kini setelah hampir 2 bulan berperang antara Hamas dan Israel mencapai kata sepakat genjatan senjata sementara dan dilakukan pertukaran sandera dan tahanan. Ada banyak kesan baik yang diceritakan oleh para sandera Hamas. Ini berbeda dengan tahanan Israel yang kesannya sangat mengerikan. Seperti yang dialami oleh Isra Jabis, perempuan cantik yang kemudian wajahnya rusak setelah ditahan Israel. Lalu akankah genjatan senjata ini terus berlanjut hingga menjadi genjatan senjata selamanya? Tak ada yang tahu. Nafsu Benyamin Netanyahu untuk menghabisi Hamas sangat tinggi, meskipun moral para tentaranya untuk berperang sudah melorot. Sementara dukungan internasional untuk Palestina semakin menguat.